Terima kasih Anda masih bersama TA Jateng dan DIY. Mitra TA TV, Wali Kota Solo Teguh Prakosa telah melakukan seremoni groundbreaking Pasar Tunggul Sari. Proyek pembangunan pasar ini menelan anggaran 16 miliar rupiah yang bersumber dari hibah pemerintah Uni Emirat Arab. Selain itu, Pemkot Solo segera menjalankan proyek revitalisasi Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta dan Sitinggil Kidul. Proyek yang menelan anggaran 16 miliar rupiah itu ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024. Pasar Tunggul Sari yang baru nantinya akan berubah pasar tradisional dengan bantuan modern dengan 3 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua akan digunakan untuk lokasi pedagang. Sementara lantai ketiga difungsikan untuk kantor pelayanan dan fasilitas umum. Lantai 1 terdapat 19 kios, 26 los, 20 los daging dan toilet. Lantai 2 ada 81 los, 54 oprokan dan toilet. Sedangkan lantai 3 ada ruang kesehatan, kantor pengelola, musola, ruang ASI, aula, area bersama, dan sebagainya. Saat ini para pedagang sudah berdagang di pasar darurat yang ada di lapangan Losari, Semanggi sejak awal Juli 2024 lalu. Pedagang akan bertahan di lokasi tersebut hingga proses revitalisasi pasar Tunggul Sari rampung dikerjakan. Ini bersumber dari dana hibah Pemerintah Persatuan Emirat Arab tahun 2024. Pelaksanaan pembangunan Pasar Tunggul Sari dirasakan oleh PT Surya Cipta Sarana dengan nomor surat perjanjian PG.01.02 garing PPK garing Romawi 7 2024. Nomor SPMK PG.01.2 garing 988 garing PPK garing nomor Romawi 7 garing 2024 tanggal 29 Juli 2024. Nilai kontrak 16 miliar 656 juta rupiah. Waktu pelaksanaan 150 hari kalender, nanti berakhirnya tanggal 25 Desember 2024. Konsultan perencana oleh CV D5, pengawasnya oleh CV Sokogi Rekso Cipta. Pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat ini lewat pembangunan pasar di wilayah antara Semanggi dan Sangkrah. Antara Semanggi dan Sangkrah. Biarpun Sangkrah di sana sudah ada pasar. Tapi yang dulu ini sampah zaman Orde Baru, dan ya ini agak harus memadatkan dan sebagainya. Konstruksinya juga akan berbeda dengan pasar-pasar yang lain karena ini dulu banyak sampah plastiknya. Ya, para pedagang akan lebih nyaman, lebih aman, dan ya masalah laris ini harus jenengan garis sergap dodolan apa ora. Ya, dari penjenengan ya ndungone ya regep opora. DPUPR Kota Surakarta mengunjungi Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta pada Senin 12 Agustus. Kunjungan ini berkaitan dengan dilaksanakannya revitalisasi Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta dan Sitinggil Kidul. Proyek ini didanai dari hibah pemerintah Uni Emirat Arab. Total anggaran yang digelontorkan senilai 14 miliar rupiah. Saat ini sejumlah bagian Masjid Agung memerlukan perbaikan, diantaranya sokok guru atau tiang yang berlubang karena dimakan rayap. Lalu kolom atap sudah melengkung. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Surakarta Agus Haryadi menjelaskan pihaknya akan melakukan langkah revitalisasi dengan memperbaiki beberapa bagian bangunan. Selain bagian tiang dan kolom atap, ada pula bagian sanitasi yang perlu diperbaiki. Lebih lanjut, Agus Haryadi menyebutkan proyek ini sebagai kelanjutan dari revitalisasi alun-alun yang dikerjakan Kementerian PUPR. Ya, cuman memang kita ada masalah non teknis, jadi karena
di sana ini kan lokasi cagar budaya, ada kegiatan salah satunya sekaten, nah itu yang harus kita akomodir, tentunya itu kan salah satu festival budaya yang memang harus dilaksanakan di keraton. Akhirnya ya nanti secara metodologi pekerjaan akan kita sinkronkan, kita koordinasikan dengan pemangku yang ada di Keraton Surakarta. Kalau yang bagian-bagian yang perlu direhab apa saja? Bagian perlu direhab memang fokus pekerjaan ternyata di Masjid Agung sendiri itu karena faktor usia nih. Kalau sejarahnya itu kan pemindahan dari masjid dari Keraton Pajang, jadi memang secara struktur itu tadi sudah disinggung Gus Timo, tadi di Soko Guru itu sudah banyak berlubang, ada makan rayap, kemudian kolom-kolomnya balok, istilahnya blandar ya di sini, ya itu sudah melengkung, ya itu akan dilakukan penguatan struktur terlebih dahulu. Kemudian kita akan memperbaiki sistem saniter di sana, istilahnya mungkin kamar mandi, tempat wudhu itu, sama pembangunan tempat parkir motor. Itu kan kita turunkan sedikit, kita bangun lagi. Jadi kenapa diturunkan supaya bangunan tidak terlalu tinggi, jadi masjid itu bisa terekspos dari luar, tidak ketutup gedung parkirnya nanti. Kemudian yang di Sitinggil ini pekerjaan kita itu harus sinkron dengan pekerjaan yang di kementerian, karena yang alun-alun selatan itu kan sudah dikerjakan kementerian. Kita mendapatkan lokasi. Karena kita diberi lokasi pekerjaan kita untuk penataan landscape. Jadi penataan landscape di Sitinggil, kita akan pasang paving di sana. Dalam di Jam Taufik Surakarta, TA TV.